dipegang oleh mazhab Hambali, dan ini yang dikuatkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, bahwa Nabi SAW tidak ada meriwayatkan duduk sejenak, tapi langsung dia berdiri dari sujudnya begini, kemudian bertumpu kemana? Ala sadr, dada, kalau bahasanya bagian depan dari qadam, dari telapak kaki ini. Yang bagian depan ini jadi begini. Ya. Jadi beliau bertumpu dengan kedua bagian depan dari telapak kaki. Nah, kemudian bertelekan kemana? Ada dua riwayat. Bertelekan ke lututnya atau ke paha. Nah, jadi tidak ada bertelekan ke lantai. Ini adalah mazhab Hambali. Dua itu pandangan ulama kalau kita himpun dari berbagai mazhab yang berbeda. Dua itu pandangan ulama. Satu, memakai jilsah, ada duduk sejenak, yang kemudian ma'ruf dengan nama, terkenal dengan istilah jilsah istirahat, duduk istirahat. Yang satu lagi tidak memakai jilsah, tidak memakai. Dua itu. Jadi tidak ada riwayat yang ketiga. Kalau ada yang ketiga, kelompok tiga lu tidak ada. Dua itu. Nah, dari dua itu mana yang akan kita pakai? Nah, kemarin saya jelaskan. Saya cenderung kepada analisa yang dibuat oleh Ibnu Qayyim terhadap hadis-hadis tersebut, bahwa hadis Malik bin Huwairis tidak bisa ditolak. Walaupun dalam analisa para ulama mazhab Hambali mengatakan bahwa hadis tersebut, bahwa hadis yang diriwayatkan jilsah istirahat tersebut itu adalah hadis Malik bin Huwairis, kata Imam Ahmad, dianggap lemah. Karena itu Imam Ahmad mengatakan jilsah istirahat, duduk istirahat itu adalah dhaif, lemah, tidak bisa dipakai. Nah, tentu dalam perkara ilmu hadis, kalau bagaimanapun Imam Ahmad muqaddam, lebih didahulukan dalam hal ini. Nah, tetapi saya lebih cenderung mengatakan sebagaimana dikatakan oleh Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, juga seorang faqih mazhab Hambali, dan termasuk juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid dari Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa kedua cara itu dinukilkan dari Nabi dan bisa makbul. Jadi yang pakai duduk sejenak atau yang tidak pakai duduk sejenak bisa diterima, dilakukan oleh Nabi kedua. Tetapi karena Malik bin Huwairis ini hadir di penghujung hayat Nabi, dan itu tahu para ulama hadis, ulama fikih tahu bahwa Malik bin Huwairis yang datang dengan syababah, beberapa orang pemuda, kemudian dia menetap bersama Nabi lebih kurang 20 hari, 20 malam ya, belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah ni'amul wufud, di hari di mana para utusan datang dari kabilah-kabilah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya di penghujung hayat Nabi. Nah, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kemungkinan ketika Malik bin Huwairis belajar salat kepada beliau itu dalam kondisi yang memang sudah fisik beliau tidak sebugar lalu, sehingga beliau berhajat untuk pakai duduk sejenak sebelum bangkit. Nah, karena itulah makanya pendapat yang kita pilih adalah bahwa duduk istirahat sejenak itu bukan suatu yang terlarang, dia boleh dilakukan. Ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Tetapi asal, karena riwayat hadis yang banyak tentang solat Nabi tidak pakai duduk istirahat, itulah asal. Namun ketika ada hajat, disebabkan misalnya karena marah, karena sakit, atau liki bersin, atau karena sudah lanjut usia, pinggang kalau di bulan suang kok berdarah saja kok. Atau kalau di botaga bisa uyung badan banian, atau dalam kondisi kurang sehat. Nah, apabila ada hajat seperti itu, maka baru dia sunnah untuk mengambil jilsah, duduk istirahat. Tapi kalau tidak, asalnya hadis yang kuat adalah tidak pakai duduk istirahat. Huwar itulah yang kuat. Setelah kita analisa, kita kaji dalil-dalil yang sampai kepada kita, dan itulah pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dan juga Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi pengarang kitab Al-Mughni. Nah, itu tentang bangkit. Nah, kita lanjutkan. Bagaimana dengan rakaat kedua? Yang pertama adalah ketika seseorang berdiri untuk rakaat kedua, bertakbir dari bangkit dari sujudnya. Jelas tidak disunnahkan untuk rakaat kedua itu dia mengangkat tangannya. Tidak disunnahkan mengangkat tangan. Sunnah mengangkat tangan itu hanya ada di 4 tempat. Ingat-ingat ya. Sunnah mengangkat tangan hanya ada di 4. Yang pertama adalah ketika takbiratul ihram. Ini berdasarkan kepada hadis-hadis, di antaranya adalah hadis Salim bin Abdullah dari ayahnya Abdullah bin Umar, begitu juga hadis Abu Humaid dan beberapa hadis lain digabung. Jadi ada 4 tempat yang kuat dalam amalan Rasul ketika salat seseorang mengangkat tangan. Yang pertama ketika takbiratul ihram, sunnah. Yang kedua ketika akan rukuk, Allah. Nah, yang ketiga ketika akan i'tidal, rafa, mengangkat kepala dari rukuk, sami Allah. Ketika sujud tidak diangkat tangan, Allah. Tidak. Ketika bangkit dari sujud pertama tidak. Itu juga ketika bangkit dari rakaat pertama untuk berdiri tidak disunnahkan mengangkat tangan. Dia ada 4 tempat. Terus mana satu lagi? Yaitu ketika seseorang bangkit dari tasyahud awal untuk ke rakaat ketiga. Setelah dia tasyahud awal, maghrib misalnya, kemudian dia bangkit, Allahu Akbar untuk rakaat ketiga, disunnahkan dia untuk bangkit. Itulah arba'ah mawadhi, 4 tempat disyariatkan dan disunnahkan mengangkat kedua sebagaimana pada waktu takbiratul ihram. Dan tidak disyariatkan seseorang mengulang-ulang mengangkat tangan demi untuk mengejar kekhusyukan. Sebagian orang ada yang kata Allah, Allah, nah jalan, tak mengaku, saya tahu. Orang Syiah yang biasa tunjukkan itu, Syiah sengaja. Tetapi di dalam amalan Rasul tidak ada diriwayatkan berulang-ulang, walaupun dengan alasan tidak khusyuk itu dicari beriringan dengan apa? Dengan amalan baik gerak maupun perkataan, itu menjadi khusyuk. Jadi bukan dari awal pikiran. Yang pertama sekali itu adalah niat. Selama niat itu sudah benar, ibadah yang dilakukan itu telah muayyan, telah tertentu, dan telah ada unsur kesengajaan,
tidak ada lagi keraguan baik pada objek ibadah maupun dalam kesengajaan ibadah. Sudah, itu niat sudah hadir di dalam qalbu, dan ketika takbiratul ihram niat itu telah ada. Urusan nanti belum sampai khusyuk 100% bermacam itu tidak menjadi persyaratan orang untuk takbiratul ihram. Jadi saja Allah sekali. Nah, kemudian tempat yang kedua ketika rukuk, Allah. Yang ketiga ketika rafa mengangkat kepala rukuk, sami Allahu liman. Dan kemudian tempat yang keempat adalah ketika bangkit dari tasyahud awal untuk rakaat ketiga. Tentu adanya pada salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya. Kenapa? Karena subuh tidak ada tasyahud awal. Nah, apabila seseorang telah berdiri untuk rakaat kedua, apa yang harus dia lakukan? Yang pertama, berdasarkan petunjuk Nabi SAW kepada orang yang keliru di dalam melaksanakan salat. Hadis awal dahulu pernah saya katakan, orang yang tersalah salatnya 3 kali dia kembali kepada Nabi, kata Nabi, irja', kembali engkau, ulang salat engkau. Innaka lam tusalli, engkau belum salat lagi. Setelah dia salat lagi, balik lagi, kata Nabi, irja', ulang. Yang ketiga, irja', apa kata orang itu setelah diulang, disuruh ketiga kalinya, la uhsinu ghairaha, mudah pandai lebih dari itu ya Rasulullah. Nah, disitulah Nabi memberikan petunjuk. Nah, apabila telah selesai rakaat pertama, apa dalam kalimat Nabi? Kalau sudah selesai rakaat pertama, thumma fa'al hadha fi salatika kulliha, kata Nabi, lakukan seperti yang telah aku tunjukkan tadi pada seluruh rakaat salat. Keseluruhan salat begitu. Artinya apa? Bahwa rakaat kedua dilaksanakan seperti rakaat pertama, kecuali apa kecualinya? Yang pertama, tidak lagi ada takbiratul ihram. Karena fungsi takbiratul ihram adalah masuk ke dalam salat. Rakaat kedua itu sudah berada di dalam salat. Jadi takbir yang dia baca ketika bangkit itu namanya takbir al-intiqal namanya. Takbir berpindah dari satu gerakan ke gerakan lain. Jadi bukan takbiratul ihram. Karena itulah makanya dia tidak disunahkan mengangkat kembali 2 tangannya. Kemudian berikutnya, tidak disunnahkan lagi dia untuk berniat. Jadi tidak perlu pula niat diulang-ulang untuk rakaat kedua. Dan tidak disunnahkan pula dia untuk, dan tidak diwajibkan dia berniat untuk rakaat kedua, dan tidak disunnahkan. Wajib tidak, sunnah tidak. Kenapa? Niat sudah selesai pada awal. Kemudian berikutnya, tidak disunnahkan dia untuk membaca doa al-istiftah. Dan kalau dia salat sendiri, maka tentu wajib dia membaca Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah adalah bacaan yang wajib dibaca setiap rakaat bagi orang yang salat munfarid dan sebagai imam, kalau dia imam. Sedangkan untuk makmum bagaimana? Apakah wajib atau tidak membaca Al-Fatihah? Nah, nanti kita tunda lagi sampai pembahasan salat berjamaah, supaya jangan kacau pula. Jadi dia tidak takbiratul ihram karena sudah. Lain dia tidak membaca istiftah. Nah, kenapa? Karena tempat sunat istiftah itu adalah pada rakaat awal. Dan tidak perlu memperbaharui niat. Kenapa? Karena rakaat kedua
merupakan bahagian dari salat yang dia niatkan. Jadi ketika seseorang menyebut maghrib, jelas rakaatnya 3 rakaat. Ketika dia menyebut isya, rakaatnya tentu adalah 4 rakaat. Ketika dia menyebutkan subuh atau fardu al-fajr, jelas rakaatnya 2 rakaat. Karena itu tidak perlu ada tajdidun niyyah, tidak perlu ada pembaharuan niat setiap rakaat. Nah, apakah dia membaca ta'awudz? Kalau basmalah sudah kita jelaskan. Apakah dia membaca ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim? Kalau basmalah, ada yang berpendapat baca dan tidak membaca. Imam Malik Ibn Anas mengatakan basmalah bukan bahagian dari Al-Fatihah, karena itu tidak dibaca. Tetapi 3 mazhab hanya berbeda dalam perkara jahar dan sir. Kita lebih cenderung kepada pendapat bahwa bismillah wajib dibaca. Walaupun pendapat yang kuat adalah sir. Kadang-kadang kalau diperlukan silahkan menjaharkan. Tetapi pendapat yang kuat, yang banyak riwayatnya dari Nabi adalah sir. Bismillah dibaca, tidak dijaharkan pada waktu jahar, tetapi dibaca. Sedangkan ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, sudah kita jelaskan juga. Ada ikhtilaf kalangan ulama, ada yang mengatakan membaca dan tidak. Yang membaca tidak merusak salatnya, yang tidak membaca tidak membuat rusak pula salatnya. Itu yang jelas bahwa ta'awudz tidak menjadi keharusan seperti membaca basmalah. Nah, kemudian dia lakukan. Cuma di dalam berbagai riwayat tentang salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jelas rakaat kedua itu lebih pendek sedikit dari rakaat pertama. Nah, karena itulah makanya biasanya imam memilih rakaat pertama ayatnya lebih panjang dibandingkan dengan rakaat, dan tidak ada perbedaan dalam rukuk, tidak pula ada perbedaan di dalam sujud, tidak ada perbedaan di dalam duduk antara 2 sujud sebagaimana telah kita jelaskan. Nah, sekarang kita muncul masalah tentang tasyahhud awal. Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas di dalam salat beliau sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Zubair, beliau melakukan tasyahhud awal. Tasyahhud awal. Kalau salat itu 4 rakaat seperti isya, zuhur dan asar, atau salat itu 3 rakaat seperti maghrib. Artinya dalam salat fardu ada 4 salat yang memakai tasyahhud awal, yaitu maghrib, isya, zuhur, asar. Bagaimana bentuk tasyahhud Nabi dan seperti apa posisi duduk beliau, itu yang ingin kita ketahui. Ada beberapa riwayat tentang seperti apa duduk Nabi dalam tasyahhud sebelum kita berbicara nanti apa yang beliau baca. Nah, yang pertama adalah hadis Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair. Hadis itu di dalam riwayat Imam Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Nabi SAW kana idza jalasa. Beliau apabila duduk, wada'a yadahu al-yumna ala fakhidhihi al-ayman. Meletakkan tangan kanan beliau di atas paha kanan beliau. Jadi bukan di lutut. Riwayatnya di paha. Jadi kalau orang dulu baca dakwah aneh-aneh. Itu caro anak ketek, memang model itu. Jadilah bensiko, potong ujung tangan dan tangan. Dalam hadis dikatakan apa? Beliau duduk, kemudian beliau letakkan di posisi tangan. Nanti dahulu apakah duduknya tawarruk atau iftiras? Itu kajian berikutnya. Pertama dulu posisi tangan. Ala fakhidhihi al-ayman, di atas paha kanan. Wa yadihi al-yusra, dan tangan kiri beliau ala fakhidhihi al-aysar, di atas paha kiri. Jadi jangan disilang ya. Jelas? Tangan kanan, telapak tangan kanan di atas paha kanan, telapak tangan kiri di atas paha kiri. Nah, tetapi ada tambahan di dalam hadis Abdullah bin Zubair ini. Wa alqama yadahu al-yusra rukbatahu. Dan beliau alqam, maknanya beliau cengkram lutut kiri beliau dengan tangan beliau. Jadi posisi begini. Ini Abdullah bin Zubair hadis yang ini begini, kemudian beliau al-qama, beliau cengkram lutut beliau dengan telapak tangan kiri. Jadi begini. Jadi bukan begini saja, yang ini begini nanti. Karena ini nanti berguna untuk apa? Untuk berisyarat. Nah, sebagian dari kita, kalau kita ukur dengan hadis Abdullah bin Zubair, kita lurus saja. Ya kan? Begini saja. Hadis Abdullah bin Zubair bagaimana? Al-qama. Berarti beliau genggam, beliau cengkram lutut kiri beliau dengan telapak tangan. Itu hadis Abdullah bin Zubair dalam riwayat Al-Imam Muslim. Kemudian ini adalah sifat atau cara yang pertama. Yang kedua, hadis Ibnu Umar. Kana idza jalasa wada'a yadayhi ala rukbatayhi. Beliau meletakkan apabila duduk kedua tangan beliau di atas lutut beliau. Jadi Abdullah bin Umar mengatakan kedua-duanya berada atas lutut. Kalau tadi Abdullah bin Zubair keduanya di atas paha, kemudian beliau cengkram lutut kiri dengan telapak kaki kiri. Jadi apa bedanya? Abdullah bin Umar mengatakan ketika duduk begini, kedua-duanya di atas lutut, bukan di paha. Sedangkan Abdullah bin Zubair keduanya di paha, kemudian ini tetap di paha. Tapi Abdullah bin Zubair tidak, keduanya di atas rukun. Ya. Jadi kalau ada orang sepertinya salatnya begini, menggenggam kedua lututnya seperti ini, itu adalah riwayat dari Abdullah bin Umar. Sedangkan kalau ada orang yang begini, kemudian dia genggam berikutnya, itu adalah riwayat dari Abdullah bin Zubair. Kita lanjutkan. Baru dua kan? Kemudian ada cara yang ketiga. Ada dalam hadis Wa'il bin Hujr. Wa'il bin Hujr. Apa kata
Wa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza jalasa للتشهد وضع يده على فخذه وركبته. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila duduk, beliau meletakkan tangan beliau di atas paha dan lutut. Begitu riwayatnya. Artinya apa? Wa'il ibn Hujur tidak meriwayatkan mencengkeram lutut, hanya posisinya di atas paha menyambung sampai ke lutut, tapi la yulqin, tidak mencengkeramnya. Jadi ada beberapa riwayat tentang itu. Setidaknya kalau kita bagi ada 3 cara. Yang pertama adalah ada riwayat yang mencengkeram. Yang kedua ada riwayat yang di atas lutut tanpa mencengkeram. Yang ketiga ada riwayat di atas paha tapi jari yang sampai ke lutut. Jadi ada 3 posisi. Jadi mana di antara pendapat tersebut? Kalau kita lihat dari sisi khabar, riwayat yang masyhur, riwayat yang tidak mencengkeram lutut lebih populer, lebih masyhur. Karena itulah yang mengatakan bahwa tidak ada disunnahkan atau dianjurkan untuk orang mencengkeram lututnya. Tetapi kalau ada yang melakukan itu, tidak dikatakan amalan tersebut bertentangan dengan sunnah. Nah, mana yang tepat? Kalau kita lihat hadis-hadis tadi, hadis-hadis tersebut ada di dalam riwayat-riwayat yang bisa dijadikan hujjah. Karena itu yang kuat adalah ikhtiar, boleh memilih dari 3 itu. Jadi boleh seseorang, kalau saya lebih cenderung mengatakan boleh orang memilih mau di atas pahanya, mau di atas memegang lutut di atas lututnya, atau mau mencengkeram satu yang satu tidak. Ketiga-tiganya merupakan amalan yang ada landasan syar'inya. Jadi tidak bisa salah satu dianggap bertentangan dengan sunnah Nabi. Karena bisa saja Nabi menunjukkan berdasarkan riwayat tadi, menunjukkan beragam kaifiyat yang ada. Karena diriwayatkan dari hadis-hadis yang masyhur, seperti hadis Abdullah bin Zubair, walaupun itu tidak populer, tetapi ada di dalam riwayat Muslim. Begitu juga hadis yang lain, hadis Waqil, hadis Abdullah bin Umar, semuanya sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti mana yang diamankan, mana yang nyaman? Mau di atas paha silakan, mau sampai ke lutut silakan, mau mencengkeram satu lutut juga tidak ada masalah. Tapi yang ma'ruf, yang diamalkan selama ini sudah tepat, yaitu tidak ada orang, jarang orang yang sampai mencengkeram lututnya, kecuali kalau ada salah sakit. Nah, kemudian lanjutkan, bagaimana posisi telapak tangan itu? Yang jelas, kalau kita lihat hadis-hadis tadi, posisi telapak tangan yang sebelah kiri yang kita bahas dulu, belum sebelah kanan. Sebelah kanan nanti banyak masalahnya sampai begini-begini. Yang sebelah kiri ada 2 bentuk. Yang pertama mencengkeram lutut, yang satu terletak di atas paha. Tentu yang terletak di atas paha
tidak dianjurkan untuk yaqbud, untuk digenggam. Jadi tidak disuruh untuk menggenggam, dan tidak pula disuruh untuk menjarangkan jari jemari. Jadi terletak di atas paha. Ada dua model. Yang pertama yang mencengkeram lutut seperti tadi, al-qab. Yang kedua adalah meletakkan saja dengan posisi yang biasa. Artinya jari tidak disuruh untuk dijarang, cukup terletak untuk yang kiri. Nah sekarang yang kanan. Yang pertama dahulu, ayyaqbidal khinsir wal binsir wa yulhaqu bil wusta qahalaqatil hadidah ma'al ibham. Ini adalah yang pertama. Jadi ini khinsir, jari kelingking, binsir, jari manis. Kemudian berikutnya wa yuhallaq, dibuat halaqah, lingkaran jari tengah dengan ibham, dengan ibu jari. Jadi begini. Dan berisyarat dengan sababah, dengan jari telunjuk. Ini model yang pertama. Nah, ini ada di dalam hadis Wa'il bin Hujr. Sudah? Begini ya, halaqah. Nampak kan? Bolong begini. Bukan gini. Tapi jari tengah dengan ibu jari membentuk halaqah. Halaqah itu lingkaran. Jari kelingking dengan jari manis mengiringi jari tengah. Tapi ibu jari bertemu dengan jari tengah. Jadi seperti ini. Sudah? Ini yang pertama, hadis Wa'il bin Hujr. Hadis yang kedua adalah hadis Ibnu Umar, yaitu qabada ala yadihi thalatha wa khamsin, yaitu menggenggam jari jemari membuat angka 53. Tahu 53? Menggenggam, membuat angka 53. Bagaimana caranya? Ayat bidal khinsir wal binsir wal wusta. Dia genggam 3 jemari belakangnya. Jari kelingking, jari manis, jari tengah, dia genggam. Kemudian wa yaj'alul ibham, dan dia jadikan ibham ini jari, ibu jari, di mana inda aslis sababah, dia letakkan ini di pangkal jari telunjuk. Jadi begini. Ini dia genggam. Nah ini yang 53 ini. Ini seperti angka 3. Jadi yaitu caranya membuat itu adalah dia genggam dia genggam 3 jemari yang belakang, yang paling ujung, yaitu mulai dari kelingking, kemudian berikutnya jari manis, kemudian selanjutnya jari tengah yang dia genggam. Kemudian jari ibham, ini jari ibu jari, dia letakkan di asal. Di asal ini di mana? Di pangkal dari jari telunjuk. Jadi seperti ini. Ada yang begini, ada yang begini. Nah itu dikatakan dengan 53 itu.
Itu berdasarkan kepada hadis Ibnu Umar, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam qabada ala yadihi 53, menggenggam jari jemarinya 53, bentuk artinya seperti angka 53. Ini 5, ini di sini 3, angka 3 Arab. Sudah? Ini adalah bentuk yang kedua. Bentuk yang terakhir, sudah, yang pertama sudah tadi. Yang pertama begini. Ini dibuat halaqah, tapi ibu jari bertemu dengan jari. Nah, sekarang bentuk yang ketiga, yaitu ayam bidal khinsir wal binsir wal wusta wal ibham. Itu menggenggam seluruh jari jemari kecuali telunjuk. Itu genggam semuanya. Kemudian wa yushiru, dan kalau berisyarat dia dengan telunjuk. Nah, itulah 3 model Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 3 model. Perhatian duduk di belakang. Yang pertama adalah membuat ini sejajar dulu, kemudian membuat halaqah, dan ujung dari ibu jari bertemu dengan jari tengah. Ini model yang pertama. Begini. Nah, model yang kedua, model Ibnu Umar, yaitu Nabi qabad, menggenggam jemari beliau, tapi membuat seperti angka 53. Ini digenggam, genggam ya, bukan begini, digenggam. Kalau tadi begini pertama, digenggam, kemudian ibu jari diletakkan di pangkal jari telunjuk. Di pangkal jari telunjuk kan? Nah, ada yang begini, ada yang begini. Mana 53 yang kalau didirikan seperti ini dia seperti 53. Ini angka 5 ya, ini angka 53 Arab, jangan 53 Latin juga ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah beliau genggam seluruhnya kecuali siapapun yang meletakkan telapak tangan kanan salah satu dari posisi yang 3 tadi sah, dan itu sunnah. Jadi dari yang 3 tadi, siapapun yang memilih mau model pertama, model kedua, model ketiga, ada di dalam riwayat. Yang pertama tadi adalah riwayat dari Wahil bin Hujr, dan dia adalah riwayat yang sahih. Yang kedua adalah riwayat dari Abdullah bin Umar, ada dalam Sahih Muslim. Sedangkan yang ketiga juga ada di dalam Sahih Muslim. Jadi ketiga riwayat itu dinukilkan dengan riwayat yang sahih. Nah, karena itu manapun yang dipilih dari 3 kajian itu telah ada di dalam sunnah Nabi. Nah, jadi 3. Jadi bagaimana cara memilih yang 3 itu? Paling kalau kita akan mengatakan bukan perkara mana yang sunnah, mana yang tidak sunnah, ketiganya sunnah, berdasarkan bersunnah. Nah, karena itu kalau kita perhatikan para ulama di dalam berfatwa tentang cara meletakkan telapak tangan atau tangan kanan di atas paha atau ketika tasyahud tadi, ada ulama yang diriwayatkan ketiga-tiganya dia fatwakan. Mau begini atau begini atau begini. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan
Tiganya sunnah Nabi. Karena itu mana yang afdal? Yang afdalnya ayyunawwi'a. Dia buat ketiganya berganti-gantian. Sekali ini, sekali ini, sekali begini. Dan itu fatwa Imam Ahmad. Ayyunawwi'a. Dia buat ketiga ragam itu berganti-gantian. Kadang dia begini, kadang begitu. Pertanda bahwa dia mengamalkan seluruh cara yang ditunjukkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada yang mengatakan bahwa sebenarnya kalau kita lihat tidak berbeda yang tiga itu. Cuma mungkin ketika agak longgar atau agak ketat, semuanya sama. Setidaknya sama pada apa? Yang berisyarat tidak ada satupun selain telunjuk. Tidak ada dalam hadis yang berisyarat itu dua-dua. Nah, inilah yang sering saya katakan. Ada orang yang mengajarkan, katanya kaji hakikat. Ini Allah, ini Muhammad. Tidak ada riwayat yang seperti itu. Itulah main karang-karang kudian. Bukan kita tidak tahu pula kaji yang seperti itu, tetapi tidak ada hak kita untuk menafsirkan yang aneh-aneh seperti itu tanpa ada petunjuk dari Rasul. Sehingga berisyarat tidak boleh berpisah. Kalau berpisah antara ego, berpisah hakikat dia makrifat. Nah, kemana perginya, kemana-mana. Tapi sebagian jemaah mampu perlu aku yang kaji. Jemaah aku kan hobi kok, mampu mengaji. Dan sampai tak ada di satu orang kaji. Kalau tak ada di satu orang kaji itu berbahaya tuh. So Islam itu ditinggalkan oleh Nabi terang jelas. Berapa pada ibu mendengarkan cerita Abu Dhar? Mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, tidak ada satupun yang beliau tinggalkan melainkan beliau telah nabah Nabi ilman. Zakar Nabi ilman, telah diingatkan sebagai ilmu. Hatta afaqat janahin tayr, sampai kepak sayap burung di udara pun telah diingatkan oleh Nabi sebagai ilmu. Jadi jangan ada orang mengecehkan agama pun sujud aku buya, aku lah nak bisa buka enggak. Termasuk nak mau cerita, kok tak baru ke depan? Orang kecil baru mendengar, awak nak baru mendengar. Para ulama lah berabad-abad, sekian abad lebih sudah membahas perkara ini. Jadi adakah landasannya? Ada yang mengatakan ikul tidak. Ini tempatnya di asal, ya, di asal pangkal telunjuk. Ada yang menuliskan begini dengan catatan, hakikatnya tetap begini. Nah, apakah hakikat di balik itu ini Allah, ini Muhammad? Dari mana kita ambil penafsirannya? Apakah itu hakikat atau karangan? Kalau mengatakan Allah dan Muhammad tidak berpisah dalam makna bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak sedikit pun lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, jelas. Tapi kalau tidak berpisah secara zat dan bermacam, ini berisiko akan menimbulkan perdebatan panjang. Dan bahkan kalau tidak hati-hati, orang bisa lepas ke mana? Bisa lepas ke wahdatul wujud, menyatukan antara Khaliq dengan makhluk. So ujung-ujungnya tak berpisah Allah dan Muhammad. Muhammad kau ditafsirkan lain pun lepas. Bukan Muhammad yang di Makkah dahulu lainnya, yang meninggal di Madinah, tapi Muhammad yang ada di dalam diri dan baulah nanti ketelah maujud zati berbagai macam. Nah, kalau itu kepergian ke sana, itu sudah jauh melenceng sebenarnya dari apa? Dari petunjuk yang tadi. Nah, orang menyebutnya itu adalah kajian falsafah. Nah, kalau ada yang memasukkan ke dalam kajian tasawuf disebut tasawuf falsafi. Tasawuf yang ditunjukkan oleh Nabi, tidak ada perdebatan seperti itu. Mana diri sebenarnya di mawak tegak menyembah, tidak ada sampai ke situ Nabi. Nabi menunjukkan kajian, kalau toh kita sebut kajian tasawuf hari ini, mengarah kepada akhlak, kepada kesabaran,
kepada zuhud, kepada mahabbah, kepada muraqabah. Kau tidak zikir lain 200,000, tapi mencari pangkek, bantu orang hamil cari asam. Kamatu. Jadi hakikat dari orang yang berakhlak, yang bertasawuf adalah orang yang berakhlak, nampak dalam sikap dan perilaku. Jadi tidak ada petunjuk bahwa telunjuk ini Allah dan jari ibu tangan ini adalah Muhammad. Atau ditanya orang dan digopo. Mana kok dua sana ditafsirkan? Nanti gua baru nungguannya. Nah itu sering kadang ditafsir-tafsirkan seperti itu. Bakok 5 salat karena jari 5. Apa hubungan salat dia jari 5? Itu yang aneh-aneh. Penafsiran-penafsiran seperti itu cenderung kadang membuat orang lupa sebenarnya dengan petunjuk bahwa syariat tidak sampai ke sana. Berarti kalau tidak sampai syariat ke sana, siapa yang mengadakan cerita itu? Dan kenapa nastahsin kita anggap itu baik? Kenapa kita tidak cukupkan saja seperti apa yang ditunjukkan oleh Nabi? Atau alai sesudah gerak wak patuhi. Yang perlu kita tadabburi adalah apa? Hayat dan bilau. Kondisi dan keadaan dulu itu apa maknanya? Kalau satu persatu dicocok logikan seperti itu, cocok logikan nanti itu. Baru kau tujuan putaran tawaf, dan langit 7 lapis. Hubungannya kan panjang mencari hubungannya nanti. Oh kalau dapat orang sentuh tawaf naik dari langit ke langit itu mi'raj. Ya bisa jadi, tetapi itu bukan kajian yang bisa dinisbahkan kepada Nabi SAW. Dan tidak begitu mudah saja untuk memasukkan ke dalam bahagian dari syariat Islam. Karena kita bukan tukang buat syariat. Tugas dai sekarang ini mubalik, menyampaikan anillah wa anil Rasul, dari Allah dan dari Rasul. Bukan musyarri', bukan tukang buat syariat. Bukan mengada-ada sesuatu yang hanya bersifat entah iya entah tidak, kemudian kita ajarkan seolah-olah begitulah Islam. Ini berisiko. Kalau pun tak berani masuk ke situ. Walaupun kajian itu wa'lana dan pernah awak dari mulut, tetapi tidak sampai keberanian kita mengatakan yang seperti itu bahagian dari syariat. Kalau mau menganalisa, jangan lepas jauh-jauh. Kalau mau mentakwil, jangan main, jangan terlalu jauh dari takwil yang ada, baik secara lugah, secara bahasa maupun aklan dengan akal, tapi tidak bertentangan dengan nas Al-Quran dan Sunnah. Itu yang maksud dengan. Jadi manapun yang dipilih. Nah karena itulah makanya di antara para ulama ketika ada berfatwa tentang bagaimana bentuk posisi telapak tangan di saat tasyahud, ketiga-tiganya dia fatwakan. Artinya ketiganya sah untuk dipakai dan berasal dari apa? Dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian bagaimana dengan perkara berisyarat? Kalau kita lihat dari hadis Ibnu Umar, wala yushra'u idza asyara, tidak disyariatkan apabila seorang insan yang salat maksudnya berisyarat dengan sabab, dengan jari telunjuknya, ayyahdiyahu syai'a, untuk menundukkan. Tidak ada dalam hadis Ibnu Umar, walaupun hadis Ibnu Umar boleh dikatakan sangat detail dan terperinci, lam yadhkur hadhihi al-hadiyah al-basirah. Tidak ada ditunjukkan harus turun
Jadi berisyarat tidak ada ditunjukkan turun. Begitu juga di dalam hadis Ibnu Zubair. Kalau seandainya ada diriwayatkan ada yahniha menurunkan, itu pun adalah sedikit saja, tidak sampai turun. Jadi kalau orang berisyarat ini di atas paha misalnya, tidak sampai begini. Kalau ia sedikit saja. Tetapi jangan tegak pula. Jangan. Sampai menunjuk kaki dia. Segala itu. Karena itu hadis yang menunjukkan bahwa telunjuk itu diturunkan atau digerakkan ke bawah itu adalah hadis yang dhaif, tidak sah. Nah, dengan demikian maka untuk kajian awal dulu kita belum tentu kapan orang itu berisyarat. Artinya berisyarat itu posisinya adalah kalau disuruh berisyarat adalah mengangkat, bukan menurunkan. Ya. Jadi kalau ada yang begini-begini, nah, jadi tidak ada hadis yang sahih yang menunjukkan hadis itu jemari itu diturunkan telunjuknya. Yang ada adalah mengangkatnya. Jadi nanti kalau dipahami nanti kita sampai kepada menggerakkan. Gerakkan itu ke mana? Ke atas, bukan ke bawah. Sekarang mari kita lihat. Apabila seseorang duduk antara dua sujud, julus baina sajdatain, ada yang mengatakan bahwa anna hadhil hayat, apakah itu juga seperti itu? Apakah seperti itu juga? Kalau kita lihat fatwa ulama bahwa posisi jari tangan yang satu dengan yang lain berbeda seperti tadi, hanya pada tasyahud saja. Nah, hanya pada tasyahud saja, tidak pada duduk antara dua sujud. Duduk pada dua sujud, pada duduk antara dua sujud yang disunnahkan adalah mabsutatain, yaitu menghamparkan saja. Jadi jangan dibuat pula yang seperti tadi itu ketika sujud duduk antara dua sujud. Ketika duduk di antara dua sujud adalah kedua telapak tangan keadaannya sifatnya adalah mabsutah, yaitu dihamparkan, diulurkan saja, tidak ada menggenggam sama sekali. Mamdudatil asabi', yaitu jari jemarinya diluruskan atau dipanjangkan saja, alal fakhid, baik di atas paha kanan yang tangan kanan, begitu juga di atas tangan paha kiri yang sebelah kiri. Nah, itu kalau untuk duduk antara dua sujud. Jadi yang tadi khusus hanya untuk duduk tasyahud, baik tasyahud awal maupun nanti tasyahud akhir. Nah, bagaimana hay'ah al-julus, keadaan duduk? Nah, terkait dengan keadaan duduk dan hukum tasyahud awal, mari kita jelaskan dulu. Mana yang dahulu? Keadaan duduk atau begini dulu? Beginilah dulu ya, nanti kalau lompat ke duduk lupa jadi. Hal yuharrik, ketika berisyarat, apakah seseorang harus menggerak-gerakkan tangan kanan kirinya? Nah, sebagian orang mulai agak
kabur atau tercampur dalam pemahaman dia bahwa antara isyarat dengan tahrik, berisyarat dengan menggerakkan, itu adalah sesuatu yang sama. Padahal dua itu adalah yang berbeda. Nah, isyarat hadisnya berbeda. Tahrik hadisnya juga berbeda lagi. Nah, kalau kita perhatikan hadis tentang isyarat tadi ada di dalam hadis-hadis yang telah kita jelaskan. Yusiru berisyarat dengan sabab, dengan jari telunjuk. Sedangkan hadis yuharrik, ada hadis dalam hadis Wa'il bin Hujr, thumma qabada baina asabi'ihi wa halaqa halaqatan thumma rafa'a usba'ahu fara'aituhu yuharrikuha yad'u biha. Itu bunyi hadis Wa'il itu. Kemudian beliau menggenggam asabi, jari jemari beliau. Fahalaqa dan beliau buat halaqa. Nah ini hadis Wa'il tadi, model yang keberapa tadi? Yang pertama tadi ya. Nah, kemudian thumma rafa'a, kemudian beliau angkat usbu'ah. Tentu di sini yang bisa diangkat tidak semua lagi, tinggal yang sebab. Fara'aituhu yuharrikuha, aku melihat beliau menggerakkannya. Yuharrik, nah, ini kata dibacanya yuharrik. Kata harakah itu bergerak. Ya, haraka ada dua makna. Dikata ahli bahasa, kalau 3 huruf dalam kata kerja bahasa Arab ditambah menjadi 1, setimbangan fa'ala, seperti haraka menjadi haraka, yuharriku, qarba qarraba, yuqarribu, ya. Timbangan atau bentuk kata kerja seperti itu bisa memfaedahkan beberapa makna. Makna yang pertama adalah at-ta'diyah. At-ta'diyah menjadikan kata kerja yang semulanya adalah kata kerja transitif menjadi intransitif, yang membutuhkan objek. Ada yang tidak membutuhkan objek pertama. Contohnya hasuna, cantik, bagus. Hasana, mempercantik. Itu makanya doa, Allahumma kama hassanta khalqi wa hassin khuluqi. Pakai tasdid sinnya. Sebagaimana engkau cantikkan rupaku, maka percantik pula aku. Padahal kalau dia dihilangkan tasdid jadi hasuna, maknanya cantik saja, bagus. Tapi kalau hasana, membuat dia bagus. Nah, itu ta'diyah. Gitu juga alima, tahu. Tapi kalau allama adalah mengajar, memberitahu. Nah begitu juga ketika haraka bergerak, kemudian haraka menggerakkan. Itu makna pertama. Tapi ada makna yang kedua, kalau bentuknya fa'ala, yaitu lintikrar, berulang. Jadi itulah yang dipahami oleh sebagian ulama, makna haraka yuharriku itu menggerak-gerakkan. Jadi ketika dibaca hadis itu, fara'aituhu yuharrikuha, aku melihat beliau, kata Wa'il, menggerakkan. Bisa diartikan menggerakkan dan bisa diartikan menggerak-gerakkan. Nah dari situlah pemahaman muncul, menggerak-gerakkan. Jadi jadi kecek, aneh orang solat. Enggak, itu masih memahami sunnah. Cuma ketika memahami kata yuharrik, ada yang memahami menggerakkan, menyengaja menggerakkan. Ada yang memahaminya mengulang-ulang menggerakkan. Nah itu yang artinya mereka. Tetapi bagaimana kita yang akan kita pakai? Kalau saya mengatakan lebih baik hadis itu dibaca sampai ke ujung. Apa itu?
menggerakkannya berulang dengan berdoa. Nah, jadi nampak bahwa menggerakkan telunjuk yang tahrik berbeda dengan isyarat. Kalau isyarat tadi ketika tasyahhud, asyhadu an la ilaha illallah. Ya kan? Tasyahhud itu isyarat. Sedangkan tahrik bukan dalam rangka berisyarat dengan tasyahhud, tetapi berdoa. Nah, karena itu secara ringkas, mana yang dalam pemahaman kita itu yang lebih dekat kepada sunnah? Ketika bertasyahud berisyarat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian ketika yad'u, ketika berdoa, kapan berdoa? Nah, di dalam salat ada dua tempat berdoa yang sangat afdal, yang sering diabaikan orang, dilupakan orang, dan itu lebih afdal dibandingkan dengan berdoa setelah zikir sesudah. Yang pertama adalah fi mawdi'is sujud, ketika sujud. Berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna aqrab ma yakunul 'abdu min rabbih. Sesungguhnya yang paling dekat keadaan hamba dari Tuhannya wa huwa sajid. Dia dalam keadaan sujud. Nah, dalam keadaan sujud. Fa'akhir doa, kata Nabi. Maka perbanyaklah doa. Wa qaminun, itu sangat diharapkan ayustajab, untuk dia mustajab doa, diijabah. Itu yang pertama. Nanti kita belum sampai tasawuf akhir nanti ya. Yang kedua adalah ketika sebelum salam, sesudah tasyahud. Nabi mengajarkan beberapa doa, kemudian beliau menyuruh fakhtar, pilihlah doa manapun yang kalian senang. Di dalam salat ada dua mawqif, dua tempat, itu afdal orang itu berdoa. Tapi jangan dipakai kalau awak jadi makmum, kalau imam awaklah berisyarat. Bang boleh di salat di imam aku. Aku jemaah belakang ada coba sujud oleh imam lah. Aku kaji dia bersujud. Kalau kita berjamaah, itu nanti kita setelah mengaji solat sendiri seperti sekarang ini, kita kaji solat berjamaah, apalagi adabnya berjamaah. Kalau ada imam, innama ju'ilal imam liyutamma bih. Imam itu untuk dituruti, bukan ditandingi pula. Tetapi kalau kita salat munfarid, salat sendiri, nah, maka tentu ini adalah kesempatan. Salat sunnatkah, salat fardukah, usahakan bahwa dua tempat itu tempat yang mustajab. Nah, salah satu tempat mustajab berdoa itu adalah setelah tasyahud, sebelum salam. Nah, saya lebih memahami menggerakkan ini adalah dengan apa? Ketika berdoa menutup tasyahud sebelum salam. Jadi kalau seseorang sudah membaca bil alamin innaka hamidum majid, silakan dia menggerakkan. Isyarat tidak turun. Tapi ketika menggerakkan baru dia naik turun. Nah, jadi berisyarat tidak diriwayatkan diturunkan, kecuali sedikit. Tapi ketika dia berdoa, contoh, Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu antal mu'akhiru la ilaha illa anta. Nah, kemudian doa lagi, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min adzabin nar wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik. Ini contoh. Pilih doa, Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Jadi mentahrik, menggerakkan sabab jari telunjuk ini berbeda dengan isyarat. Isyarat ketika tasyahud saja, asyhadu an la ilaha illallah, selesai. Tapi ketika akan berdoa baru digerakkan ketika meminta Allahumma firli wa liwalidayya. Boleh kan dibaca? Boleh.
Bolehkah kita membaca Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika? Boleh. Boleh kita baca Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an. Nah, setiap doa itulah seseorang yuharrik berdasarkan hadis Wa'il, yuharrik wa yad'u biha. Jadi dia gerakkan dan berdoa seiring dengan isyarat gerak. Ini seimbang, sejajar dengan hadis. Kalau Nabi berdoa, sering beliau bukan hanya mengangkat kedua tangan, walaupun mengangkat kedua tangan masyru', tidak bid'ah. Nah, masyru' karena hadis sahih mengangkat kedua tangan. Nah, tetapi di antara cara Nabi berdoa adalah asyara bisababati. Beliau berisyarat dengan telunjuk beliau. Nah, sama keadaannya dengan ketika sedang salat. Nah, itulah tahrik. Jadi dengan demikian, ketika kita belajar tentang salat Nabi berdasarkan hadis itu, tampak benar apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim, bahwa sebenarnya banyak orang kadang yukhallid, mencampurkan pemahaman antara isyarat dengan tahrik. Berisyarat berbeda dengan tahrik. Berdasarkan kepada hadis bin Wa'il bin Hujur bahwa isyarat itu adalah berbeda dan tahrik berbeda. Menggerakkan fungsinya adalah untuk berdoa. Nah, kemudian apakah makna yuharrik itu? Sudah habis ya waktu kita. Baik, kita catat itu dulu sampai menggerakkan pemuda apa ini. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Wafaqana Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.